Cek, oke. Nah, ada yang disebut dari apa yang saya katakan tadi itu nanti akan ada yang disebut sebagai peristiwa spasial fix itu. Nah, apa peristiwa ini? Peristiwa yang jika ada suatu wilayah itu yang tidak memiliki relasi kapitalisme itu, relasi kapitalisme di sana, maka seakan-akan disyaratkan di sana itu harus ada relasi kapitalisme itu. Penguasaan terhadap, sehingga apa persyaratannya itu agar kapitalisme bisa di sana itu? Ada disebut sebagai harus diciptakan suasana bahwa ada masyarakat yang tidak memiliki alat produksi itu. Jadi juga ada wilayah yang di sana itu katakanlah investasi masih sangat dibutuhkan itu. Dan masih tersentuh dengan relasi kapitalis tadi itu. Maka sekarang disyaratkan dan itu ladang basah bagi seorang kapitalis untuk menciptakan lapangan baru itu. Yang membahayakan kenapa itu? Karena di antara persyaratannya itu, ini mungkin yang di antara yang ditakutkan oleh Marx itu, harus adanya kelas yang tidak memiliki alat produksi tadi itu. Karena kenapa? Kelas yang tidak memiliki alat produksi tadi, dia cocok untuk dijadikan kacungnya itu. Dicocok untuk dijadikan sebagai pekerja itu di dalam perusahaan kapitalis tadi itu. Upaya memisahkan antara masyarakat dengan alat produksi tadi itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menciptakan kelas proletan tadi itu. Sehingga dengan adanya kelas proletan tadi sudah tidak ada lagi saingan bagi mereka untuk terus menciptakan kapital baru itu, untuk memperkaya diri mereka sendiri itu. Apa yang akan menyebabkan terhentinya dunia yang demikian atau iklim yang demikian itu sebenarnya asalkan tidak ada hubungan mesra antara logika kapitalis dengan logika teritorial tadi itu, harusnya logika teritorial itu bisa menghentikan yang demikian itu. Dia bisa dengan membatasi produksi usaha dari seorang kapitalis itu bisa. Tapi kenyataannya kalau sudah tidak ada usaha di sana, sudah tidak ada campur tangan di pemerintah, berarti di sana itu tengah ada hubungan mesra antara mereka seorang kapitalis dengan mereka yang ada di parlemen tadi, yang pada hakikatnya semuanya untuk kepentingan kapitalis tadi, tetap kepentingan modal tadi itu. Hanya mungkin beda wujud itu. Wujud mereka yang berpikir secara logika kapitalis, mereka ingin menambah keuntungannya itu lewat memproduksi barang atau jasa itu, menciptakan usaha. Tapi bagi mereka yang dengan logika teritorialnya itu ingin mendapatkan keuntungan yang besar, mereka bisa menggunakan kemampuan kapitalistiknya itu dengan ada di parlemen itu. Jadi demikian tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya telat bang. Kanda ya, Kanda. Mungkin harus ada penjelasan yang lebih rinci gitu perihal imperialis dan juga kapitalis, karena ketika dua diksi ini digabungkan ini seolah-olah
ada memonopoli diksi gitu. Jadi ya lebih gampangnya gimana gitu, imperialis itu apa kira-kira dan kapitalis itu seperti apa. Yang saya temukan di lapangan, anjay. Kapitalis kan sederhananya adalah bagaimana seorang yang memiliki produk itu memberikan penawaran terhadap dagangannya, terhadap produknya untuk dijual belikan, ditawarkan. Sehingga dari hal tersebut, maka si pemilik produk itu mendapatkan keuntungan di situ. Jadi mohon diperjelas gitu. Cek. Oke. Imperialisme, apa itu imperialisme dan apa itu kapitalisme gitu ya Bang? Bang Faruk. Oke. Oke. Imperialisme mungkin itu bisa dikatakan sebagai 11-12 dengan kolonialisme itu. Hanya saja ini ranahnya lebih halus tuh. Tapi kalau berbicara keuntungan, ini jauh lebih menguntungkan itu. Karena penjajahan, katakanlah penjajahan yang secara tidak sadar itu dilakukan terhadap baik itu negara atau orang lain itu. Nah, jadi upaya untuk menguasai, upaya untuk memerintah ya. Kalau nggak salah kan berasal dari bahasa Latin nih, imperialisme itu, improv kalau nggak salah itu, yang bermakna memerintah itu. Jadi pada dasarnya imperialisme itu suatu kondisi di mana berupaya untuk menguasai suatu keadaan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang menjadi kepentingannya itu. Sedangkan kapitalisme itu di sini saya harus konsisten dengan apa yang saya katakan tadi itu. Saya tidak ingin menggunakan kapitalisme itu sebagai tafsir sebagaimana lumrahnya yang mengatakan sistem perekonomian yang ini dan itu. Karena kalau kita menggunakan diksi kata sistem, maka itu suatu yang tersusun secara aktif, dan kalau demikian maka itu juga dianut oleh negara. Sedangkan pada hakikatnya sejauh ini pengetahuan saya belum ada satupun negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara kapitalis itu. Kalau negara liberalis ya seperti Amerika itu. Nah, saya memaknai di sini kapitalisme itu suatu kondisi di mana seorang yang memiliki modal itu. Kapitalisme itu ada paham bagi seorang yang memiliki modal itu, yang berupaya untuk menciptakan produksi sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang terus-menerus itu. Bisa maknai demikian itu. Jadi kalau digabungkan keduanya ini itu, anjay. Jadi kalau digabungkan antara keduanya ini itu adalah simpelnya katakanlah suatu upaya untuk menguasai satu entitas itu, suatu kondisi, satu bangsa itu bagi mereka yang memiliki modal itu. Penguasaannya itu tidak dalam rangka untuk menciptakan penderitaan secara fisik itu. Tapi penguasaannya itu lebih tepatnya itu untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal tadi itu. Mungkin itu di saya. Oke, bismillah. Selamat sore Bang Ali. Jadi dari kata-kata, salah satu kata-kata yang saya petik dari penjelasan Bang Ali mengingatkan saya kepada kajian Nico Polansas ya tentang kemarin. Saya lupa judulnya kemarin Nico Polansas kita ngaji apa ya. Tapi intinya di dalam pemikiran Nico Polansas barusan juga dipetik ya di konsep imperialisme dari kapitalisme yang sampean bawakan barusan mengatakan bahwa ada usaha
dari kalangan orang-orang kapitalis untuk membatasi kemunculan kapitalis baru. Jadi kalau Nico Polanczas mengatakan bahwa konflik antara kapitalisme, kaum kapitalis itu tidak konflik tunggal. Konfliknya tidak hanya bersifat vertikal antara kapitalisme dengan kaum proletar, tapi juga konflik yang bersifat horizontal antara kapitalisme A dengan kapitalisme lainnya. Dan sampai juga menegaskan barusan bahwa mengatakan adanya pencegahan yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis untuk meminimalisir konflik dengan cara mencegah bangkitnya suatu kekuatan baru tentang adanya kapitalisme, saingan kapitalisme baru itu. Yang menarik di sini, terus ada logika kapitalisme yang berhubungan dengan bagaimana logika imperialisme di situ. Saya cuma pengen tahu, di mana titik temu di antara dua logika tersebut, antara logika kapitalisme, logika yang didasarkan kepada hal yang bersifat material, yang dalam konsep kajian ekonomi kita pahami sebagai suatu hal yang bersifat suprastruktur, sehingga itu menyetir segala sesuatu, dan bagaimana logika imperialisme itu masuk ke dalamnya dan mungkin bercumbu dan mesra. Sampai kalau kata sampean tadi ada ikatan antara kapitalis dan negarawan. Ya kan seperti itu ya. Kalau kita mengacu dan melihat bagaimana pemilihan pada 2024, kita melihat itu. Bagaimana kita melihat sampean mau melawan ini, backingannya Naga 9. Naga 9 itu kan kalau dalam kajian politik yang dikritik oleh Nico Polanczas itu dikatakan sebagai kaum elit. Tapi kalau dalam kajian Marxis itu hanya sebagian bentuk dari kelas. Bukan elit, tapi kelas. Kelas kapitalis, kelas yang memiliki kendali terhadap itu apa itu tadi bahasanya sampean tuh? Sumber apa ya? Alat untuk mengelola suatu produksi, apa itu? Alat untuk ya itulah bahasa sampean. Dan juga disampaikan tadi bahwa ada usaha untuk menciptakan masyarakat yang tidak memiliki alat produksi. Nah, alat produksi. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana logika dari logika kapitalisme itu bercumbu sampai beranak pinak ya dengan logika imperialisme di sini. Mungkin ada pandangan dari tokoh tersebut. Kalau tidak ada boleh juga dari pandangan pemantik. Oke, terima kasih. Bagaimana keduanya itu bertemu itu? Nah, kalau nggak salah teori hegemoni itu punya Gramsci kak ya. Nah, keduanya itu sebenarnya bertemu di hegemoni kuasa itu. Sama-sama kalau imperialisme itu sebenarnya kan kehendak utamanya itu ingin berkuasa itu. Ingin berkuasa sehingga dia berkuasa itu mampu menguasai mampu apa ya, memerintah dan sebagainya. Nah, sedangkan kapitalisme itu sama itu. Ada hegemoni kuasa bagi mereka yang memiliki kapital lebih besar, dia akan memiliki kuasa yang lebih besar juga terhadap mereka yang tidak memiliki modal itu. Bahkan terhadap negarawan pun bisa lebih berkuasa. Termasuk harusnya antara kedua logika tadi, logika kapitalisme dengan logika teoritikal itu harusnya kan tidak menyatu gitu. Tapi saya pribadi, mungkin karena saya juga anak ekonomi, bagi orang teoritikal itu, ini adalah kerjasama yang mumpuni, kebenaran. Tapi justru itu adalah kemenangan kapitalisme terhadap negarawan itu. Mampu memadukan keduanya. Karena sebenarnya yang bisa menghentikan kapitalisme itu hanya negarawan tadi, logika teoritikal itu. Tapi mereka mampu berdua, itu bukan keuntungan dua belah pihak, tapi bagi saya itu kemenangan dari kapitalisme itu sendiri itu. Nah, jadi keduanya ini, imperialisme dan kapitalisme itu bertemu di satu titik itu. Jadi di hegemoni kuasa, semuanya sama-sama ingin memiliki kuasa itu. Kuasa terhadap modalnya, kuasa terhadap sistem yang ada di sana itu. Kuasa untuk mengontrol sistem itu. Karena memang tadi saya mengatakan memang sejauh ini memang tidak ada negara yang mengatakan bahwasanya kapitalisme itu adalah sistem di suatu negara itu. Tapi kapitalisme justru ingin melakukan penguasaan terhadap sistem itu sendiri
dengan adanya hegemoni kuasa tadi gitu. Oke, sekarang misalnya pemerintah mana yang tidak tunduk terhadap bagi mereka yang memiliki modal itu. Misalnya pilkada sebentar lagi di Pamekasan, ini mungkin akan ada satu pasangan yang didukung oleh pemilik modal besar. Andai kata dia itu menang, maka sebenarnya permintaan dari pemodal itu cuma satu, buat usaha dia itu aman-aman saja. Nah, ini kalau seandainya kita tarik ke awal pemikiran dari David Harvey tadi, ke sejarah Perang Dunia 1 dan 2, dan upaya dari Amerika Serikat untuk menguasai kilang minyak itu. Ini sebenarnya upaya untuk menjaga keamanan pendapatannya saja itu. Untuk menjaga keamanan pendapatannya, maka bisa juga dia lewat parlemen tadi. Itu bagian di permodalannya itu. Yang mungkin pemikiran tabu kita mengatakan mereka yang ada di parlemen itu untuk kepentingan dirinya saja itu. Untuk mendapatkan butuh nama. Pada akhirnya sebenarnya kan mereka butuh keuntungan kapitalis. Atau yang terbaru misalnya, kalau kita, tapi saya gak mau buka kartunya, tapi mungkin kalau Nanang ini tahu itu. Karena sempat terima yang 300.000. Nah, ada salah satu misalnya di caleg kemarin itu. Ada bahkan yang dimodali besar-besaran, sebenarnya untuk apa? Kalau bahasanya Amerika Serikat dulu itu hanya untuk menjaga keamanan kilang produksi minyaknya itu. Agar bagaimana produksi minyaknya tetap konsisten, pendapatnya tetap tinggi. Bahkan sampai 3 kali lipat Amerika Serikat itu mendapat keuntungan dari kilang minyaknya. Dengan apa ya? Dengan cawe-cawe melakukan diplomasi ke masing-masing negara itu. Agar bagaimana negara seperti Arab dulu itu menghasil minyak terbesar, itu memasukkan minyaknya ke Amerika, dikelola Amerika, dijual dengan harga demikian. Hanya untuk itu sebenarnya, untuk menjaga keamanannya. Sehingga terjadi ketergantungan juga itu. Sampai sekarang kan hubungan antara Amerika dengan Arab Saudi itu. Mungkin itu di saya. Jadi kalau menurut sampean Mas kan ada beberapa fenomena misalnya. Kita melihat bahwa kita kan anak ekonomi ya. Kita tahu bahwa logika kapitalisme itu adalah logika yang purba. Sepurba insting manusia untuk mempertahankan hidupnya ya. Kalau adaptasi itu ada 3 di IPA, harusnya tambah nih. Adaptasi kalau di soal manusia, adaptasi kapitalistis, kan gitu ya. Dan itu kan juga sudah dilakukan oleh yang ormas kita, gitu kan gitu. Jadi saya pengen tahu bagaimana, apakah ada juga titik temu antara logika keagamaan dengan logika kapitalisme, sehingga melegalkan itu. Karena ada sebagian teman saya yang pro dan kontra juga ya. Ada yang bilang malu, ada yang wajar-wajar saja. Kayak kalau kita berkaca kepada realitas sosial kita sebagai mahasiswa misalnya. Ada pertanyaan, kalau sudah lulus, kenapa? Udah nggak idealis, kan gitu. Jangan terlalu idealis lah. Kan seperti itu. Jadi bagaimana logika kapitalisme yang begitu gigan ini dapat bertemu dengan logika fisik material, bertemu dengan logika yang metafisis, yang tidak mencintai dunia, seperti itu. Mungkin David Harvey bisa menjelaskan itu. Saat kita melihat antara negarawan dan kapitalisme, kita tahu fungsi negarawan itu untuk mengamankan kapitalisme. Untuk mengamankan kapitalisme melalui regulasi, melalui ini dan itu. Tapi saat kapitalisme itu sudah bersatu dan berpangku tangan dengan hal-hal yang bersifat metafisik ini, apa fungsi dari yang ini? Mungkin sebenarnya. Saya heran. Ini pertanyaannya apa pertanyaan akademis, apa pertanyaan ngelemis? Saya khawatir saya terjebak untuk menjawab ini. Oke.
Jadi gini loh, kalau kita melakukan perbandingan kan harusnya apple to apple gitu ya. Nah, misalnya yang harusnya menjadi lawan ya antara kan harusnya yang menjadi lawan itu antara logika kapitalisme dengan logika teritorial tadi itu. Tapi justru logika teritorial itu sebenarnya tengah dilibas meskipun dengan argumentasi kerjasama antara keduanya, duel dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya itu adalah kemenangan kapitalis itu. Bisa mengontrol logika teritorial itu. Terus bagaimana dengan logika yang sifatnya metafisik yang harusnya bagi saya logika metafisik itu sebagai pendamai itu. Penengah ya, penengah. Ya, karena kalau yang namanya penengah biasanya ya dimotivasi, dikasih nilai ya. Nah, kalau logika keagamaan ditemukan dengan logika fisik tadi, saya rasa ini berbicara kembali lagi ke sifat dasar manusia itu. Ya. Enggak, bukan ke sana. Manusia itu dimanapun itu akan selalu lapar dan akan selalu kurang apa yang dia dapatkan. Kalau logika keagamaan kan di Al-Quran sudah dijelaskan kan, manusia akan selalu tamak. Ya dah. Jadi start sebentar. Nah, jadi kalau titik temu keduanya itu sebenarnya hanya untuk sama-sama untuk hegemoni kuasa saja itu. Tetap punya Antonio Gramsci tadi itu. Apa itu? Dari misal pinggir jurang ini. Saya punya organisasi misalnya, saya punya organisasi saya lah. Anggap dulu saya ketua Ormas Mito. Masyarakat Insya Allah Ta'atan Ilallah. Mito itu. Saya tengah mendukung secara gila-gilaan terhadap pasangan ini misalnya. Saya tengah mendukung. Bahkan saya tidak pernah mengusik seorang kapitalis. Sedikit pun saya tidak pernah mengusik, tidak pernah ada demo dari anggota ormas saya, tidak pernah sedikit pun ada kritik terhadap anggota saya, dari anggota saya terhadap para kapitalis, dan itu yang terjadi di sini. Kok di sini sih, bukan di negara sana itu. Sudah sukar kita temui kritikan demikian. Ternyata kalau ada bagi-bagi tambal itu, ada bagi-bagi tambal itu sebenarnya untuk kayak sama untuk hegemoni untuk berkuasa. Berkuasa di mana? Sama-sama untuk menjaga keamanan dari pendapatan dari organisasinya itu, dari agamanya itu. Kalau agama misalnya untuk menjaga itu, siapa yang bisa menolak yang demikian? Itu hanya mereka yang sama-sama kapitalis itu. Misalnya maksudnya hanya mereka yang sama-sama memiliki modal yang besar gitu loh. Yang sama-sama memiliki kapitalistik yang juga besar itu. Mereka yang masih dari kemampuan kapitalisnya itu masih rendah. Biasanya mereka ya seperti yang saya tadi itu mudah untuk digoyahkan. Negara pun demikian, negara tidak akan mungkin tunduk pada kapitalisme kalau negara itu secara pendapatan, secara perekonomian itu dia besar itu. Justru kan negara yang tunduk pada kapitalisme itu. Misalnya menerima investor asing dari luar. Itu biasanya negara yang secara kemampuan finansial itu biasanya rendah, pendapatannya rendah itu. Biasanya. Nah, sehingga kan setahu saya hanya 2 negara yang sejauh ini tidak menerima investor itu. Sedangkan bagi mereka, kalau bahasnya kapitalis tadi itu, semakin kapitalis seseorang itu, dia akan mematikan gunanya investasi itu. Investasi tidak ada gunanya. 2 negara akan yang selama ini tidak, meskipun diboikot lain sebagainya, tidak akan berguna apa-apa. Karena mereka sebagai investor, Cina dan Rusia gitu. Nah, jadi kalau ditarik ke sana itu titik temunya di mana itu? Saya rasa pun saya tidak berbicara value agama pertama turunnya ya. Ya. Saya kembalikan ke tadi itu. Jika dalam pandangan logika kapitalis setiap negara di hadapan negara lainnya itu ingin terkesan sebagai negara yang adikuasa,
seorang kapitalis terhadap kapitalis lainnya ingin dipandang sebagai orang yang dengan modal paling tinggi, maka sama saja saya pandang sekarang antara satu agama dengan agama yang lainnya itu arah lagi. Saya sudah menjauh. Itu justru sama sebenarnya mereka, tapi mungkin kalau agama itu mereka hanya ingin dipandang di antara agama-agama yang lain sebagai orang yang sebagai agama yang lebih perfeksionis, katakanlah gitu. Jangan main pikir jurang lagi nu. Kalau ditarik ke Max Weber, Mas, asal usul dari logika kapitalisme itu dari Kristen, bukan dari Islam. Tapi kok yang konsensi yang Oke, asal muasal itu. Memang kalau kata Max Weber itu kan dari Kristen. Tapi justru yang lebih spesifik itu berasal di manusia sendiri. Enggak sini. Jadi kalau itu memang berasal dari manusia sendiri, ya kehendak untuk terus memiliki, kehendak untuk terus kehendak kurang dan terus kurang, itu sebenarnya fondasi dasar ya, hal yang sangat fundamental bagi seorang kapitalis itu. Makanya kalau ada seorang kapitalis yang mudah puas, berarti dia bukan kapitalis itu. Misal seperti saya, misalnya, saya sudah memiliki toko ini itu usaha, toko di depan ini, 5 toko yang saya miliki, saya merasa puas. Berarti saya masih katakanlah meskipun saya masuk ranah kapitalis, mungkin masih ecek-ecekan. Tapi manakala saat saya sudah memiliki 5 toko dan saya ingin menguasai Blumpungan, semua toko-toko yang di Blumpungan, berarti saya kapitalis sejati itu. Baik, mendiskusikan David Harvey ini sebenarnya kalau menurut saya Harvey ini bagus ya pemikirannya. Ini sebuah testimoni. Bagus karena memang menjadi salah satu pemikir post Marxis yang salah satu yang paling populer, terutama karena dari pemikiran David Harvey ini banyak penjelasan Karl Marx itu yang belum bisa dijelaskan dan itu dijelaskan kembali secara lebih rigid oleh David Harvey ini. Terutama tentang bagaimana proses kapitalisme itu berjalan. Nah yang paling menarik itu adalah sebenarnya David Harvey ini adalah menjadi jawaban dari statement Karl Marx yang sangat populer yang tentu kita sudah ketahui semua ya. Bahwa menurut Karl Marx itu kapitalisme itu suatu saat ini sebelum Karl Marx meninggal, kapitalisme suatu saat akan mengalami kehancuran dirinya. Nah, untuk memberikan respon jawaban dari statement ini adalah David Harvey ini. Jadi Harvey ini dalam teorinya banyak menjelaskan mengapa kapitalisme sampai sekarang itu masih tetap eksis gitu ya. Mengapa kapitalisme sampai sekarang itu masih bisa aktif, masih bisa berjalan, bahkan tambah tambah jago lah gitu ya. Ya karena kalau kita berangkat dari latar belakang pemikiran David Harvey, memang David Harvey ini adalah seorang geografis ya, ahli geografis. Meskipun secara tidak langsung dia belajar pemikiran Marx secara primer, tapi sesuai dengan latar belakang pengetahuan melalui geografis ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kapitalisme itu berjalan. Nah, jadi David Harvey itu mengatakan bahwa kapitalisme sampai sekarang itu masih tetap eksis karena 2 hal. Yang pertama, karena adanya ekspansi geografis. Itu yang pertama ya. Karena memang di beberapa kota-kota besar, para investor, para kapitalis itu banyak mereka yang yang mencoba membangkitkan kembali, bukan membangkitkan kembali karena agak mati ya, mencoba untuk memberdayakan kembali kapitalisme ini dengan cara melakukan ekspansi atau melakukan penjarahan terhadap terhadap wilayah secara geografis. Nah yang kedua itu adalah reorganisasi tata ruang kota, karena memang latar belakang dari David Harvey ini adalah seorang geografi. Jadi memang tata kelola kota ini menjadi salah satu jawaban
dari kelemahan kapitalisme itu sendiri. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah ancaman bagi kapitalisme itu adalah surplus kapital, surplus produksi ya. Dan itu kata Harvey yang menjadi alasan kenapa kemudian reorganisasi tata ruang kelola kota itu menjadi salah satu bentuk pelenyapan terhadap ancaman-ancaman tersebut, seperti halnya proses urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Ini adalah menjadi salah satu hal yang menjadi kapitalisme, yang membuat kapitalisme itu semakin semakin masif gitu ya. Jadi saya rasa ini juga sesuai dengan pendapatnya ada filsuf Prancis Henri Lefebvre yang mengatakan bahwasanya memang kapitalisme ini yang bergerak dan tetap masif itu adalah karena penciptaan produksi-produksi baru pada wilayah-wilayah perkotaan. Nah, dari gagasan seperti ini saya rasa pemikiran David Harvey ini sangat relevan sekali bagi kita yang memang mencoba menjawab kenapa kok kapitalisme sampai saat ini masih bisa masif. Karena sebagian dari kita juga bertanya-tanya, jangan-jangan kapitalisme ini sedang mengalami kehancuran, atau jangan-jangan memang kapitalisme ini adalah jawaban dunia atau lain sebagainya. Saya rasa ini sebagai catatan saja dari saya tentang bagaimana kita membaca David Harvey. Ya. Cek, oke. Ayo, ini yang berdampak terhadap ilmu sosiologi loh. Ayo. Jadi gini, ada yang menarik sebenarnya dari gerakan kapitalisme ini menurut David Harvey itu. Kapitalisme itu kan memang pada awalnya itu sudah berbicara persoalan, kalau dari secara genealoginya, bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak hanya belum secara luas berbicara tentang hegemoni kuasa tadi gitu. Sebenarnya kapitalisme itu kenapa bisa langgeng sampai sekarang itu? Mereka itu agar bisa menjamin proses mereka terus menerus itu, agar bisa terus menerus itu. Ini prediksi saya benar sebenarnya. Ini adalah bentuk kemenangan kapitalisme itu. Mereka sebenarnya menggunakan alat yang paling ampuh. Apa itu? Negara itu. Jadi sebenarnya bagi seorang kapitalis, negara itu hanya alat bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaannya itu. Sehingga kan sekarang sudah katakanlah sudah politik, semuanya sudah serba politik transaksional itu. Nah, pada mula-mulanya misalnya dalam hubungan internasional itu, pada mula-mulanya seorang kapitalis itu awalnya mereka tidak langsung memadukan antara keduanya ini, logika kapitalis dengan logika teoretikal itu. Tidak itu. Pada awalnya mereka itu memisahkan antara keduanya ini. Dan setelah mereka menguasai di logika kapitalis, mereka mencoba menciptakan sistem dulu di logika teritorial tadi gitu. Saat penguasaan terhadap logika teritorial ini juga bagian disebut sebagai upaya untuk menjadikan butuh terhadap kuasa negara itu. Apa yang dibutuhkan dari kuasa negara? Hanya ingin bahwasanya negara itu bisa menjamin kepemilikan secara privat itu. Kalau ini kan yang bertentangan dengan sosialis ya. Kalau sosialis kan tidak menghendaki adanya, atau kata Marx kan tidak menghendaki adanya kepemilikan privat. Karena wajar kalau waktu itu ada keinginan demikian, karena ranah pemerintahan, ranah negara tidak dicampuri oleh kapitalis, sehingga negara secara otoriter boleh men-take down atau boleh membatasi kepemilikan privat setiap masing-masing individu. Tapi kenapa masih berlangsung sebegitu besar dan langgeng sampai sekarang? Justru karena mereka memiliki kekuatan besar. Siapa? Negara itu sendiri gitu. Negara itu sendiri yang diinginkan oleh mereka untuk menjamin kepemilikan privat itu.
Jadi seringkali itu kalau misalnya kita tarik itu, karena ini juga bisa menjadi bukan hanya kajian, ini juga bisa menjadi kajian politik itu. Sehingga selalu menjadi ancaman siapapun yang secara idealis itu tinggi dalam pencalonan, dia akan selalu dijatuhkan, akan diupayakan untuk dijatuhkan. Yang mereka bagi seorang kapitalis, sebenarnya yang dibutuhkan pemimpin dari suatu negara, kaum yang ada di atas, itu hanya mereka kaum yang mau mereka sogok itu, yang manut pada mereka, katakanlah kacungnya itu. Karena sekali lagi kapitalis itu tidak menghendaki adanya kapitalis maksudnya apa? Sebenarnya kalau boleh dikatakan, mereka yang diperalat oleh kaum kapitalis yang ada di parlemen itu katakanlah juga kaum proletan itu. Cuma mereka hanya dimodali itu. Untuk apa? Untuk menjadi, katakanlah mereka itu sebenarnya tugasnya sama. Mereka itu sebenarnya sama-sama karyawan dari kapitalis. Bentar dulu. Mereka itu sama-sama, katakanlah sama-sama karyawan kapitalis. Cuma bedanya kalau karyawan yang ada di perusahaan seorang kapitalis tadi itu melaksanakan tugas untuk memproduksi barang. Tapi bagi mereka yang ada di parlemen yang dimodali oleh seorang kapitalis, mereka itu karyawan mereka untuk menjamin kepemilikan privat dari kepemilikan dari seorang kapitalis tadi itu. Jadi sama sebenarnya keduanya. Cuma mungkin yang membedakan persoalannya satunya yang dianggap proletan karena rakyat biasa, yang satunya ada di parlemen itu. Tapi kan kepemilikan privat ini juga menjadi salah satu lahan basah bagi negara, terutama di NKI ya. Karena memang dengan wacana minimnya investor, ini kan menjadi bukti bahwasanya daya jual atau bargaining, daya tawar dari KNI ini adalah tidak bisa mendapatkan privatisasi dari swasta. Karena memang kapitalisme yang membuat kapitalisme semakin kuat itu adalah kepemilikan privat tadi. Jadi tidak selalu kepemilikan privat itu menjadi salah satu hal yang mencederai kapitalisme yang dimiliki oleh negara. Saya rasa seperti itu ya. Maksud saya gini Kak, negara yang dibutuhkan dari negara itu adalah bagaimana negara itu mampu menjamin kepemilikan privat dari seorang kapitalis itu. Karena memang seperti yang Kak Fakih katakan tadi itu, yang melakukan kapitalis itu sebenarnya ya kepemilikan privat tadi itu. Makanya kalau dalam negara sosialis itu, kepemilikan pribadi itu dibatasi itu. Sepersekian, kalau itu sudah mencapai batas di kepemilikan privat dari negara, maka sepersekiannya itu bagian dari kepemilikan negara itu yang didistribusikan itu ke masyarakatnya. Tapi kalau dalam negara yang teori kapitalisme yang sudah mampu menjamur di pemerintahan, yang sudah mampu mengendalikan kekuasaan, itu biasanya kepemilikan privat itu tidak dibatasi itu. Sampai sejauh ini kan kalau memang dibatasi harusnya oh iya. Oke, yuk tanggapan yang lain asal jangan pinggir jurang lagi. Makanya kata David Harvey itu dalam konsepnya tentang spatial fix yang berkaitan dengan imperialisme kapitalis itu sebenarnya Harvey ini tidak selalu membahas tentang bagaimana kapitalisme ini berjalan, tapi juga bagaimana masyarakat warga itu juga memiliki hak atas kota. Nah ini yang sangat penting bagi kita untuk mencegah bagaimana kapitalisme itu dimiliki oleh sepihak saja. Tapi juga kita sebagai warga negara itu bagaimana menjamin perkotaan. Karena kita punya hak atas kota. Bagaimana kita menjamin hak kota itu dimiliki oleh kita secara kolektif dan dimanfaatkan oleh kita secara kolektif. Tapi saya rasa ini sangat sulit ya. Oke. Yang muncul di benak saya itu dari pembahasan neo-Marxis itu dari kajian pertama sampai yang terakhir, narasi yang paling banyak saya temui pasti kapitalis itu
uh, berasal dari satu orang ataupun beberapa orang gitu. Nah, iya. Jadi yang saya ingin tanyakan, kira-kira adakah, apakah kalau dalam jumlah banyak atau katakanlah negara yang kapitalis kan secara apa ya, penerapan gak ada ya, gak ada yang menerapkan negara kapitalis gitu. Cuman kalau dari mengaca pada fenomena yang ada di negara kita sendiri, utamanya di bagian timur, di Papua, ya, itu dari mulai awal, dari mulai awal sudah dinyatakan kita merdeka dan berapa tahun itu sudah mengkontrak kepada pihak luar untuk dikuasai itu di privat itu di Papua. Nah itu kan tanpa perizinan warga setempat yang dari wilayah Papua, bahkan Papua sendiri pengecualian di Papua bagian kota ya. Papua yang bagian kota itu memang sudah modern, tapi yang bagian di luar kota itu kesejahteraannya masih belum terjamin. Nah, kalau mengaca dari penghasilan yang didapatkan kan seharusnya mereka sudah mempunyai, kata Pak Fakih barusan, mendapatkan kesejahteraan lah setidaknya, atau hak mereka gitu. Tapi pada dasarnya sampai sekarang belum gitu. Nah, pertanyaannya saya tuh sebenarnya kira-kira kalau negara yang kapitalis gimana gitu? Bukan pengertian dari individu atau segelintir orang, tapi negara yang kapitalis gitu. Kayak tambang ya enggak kan udah ya. Iya itu. Kalau negara yang kapitalis itu bagaimana? Oke. Saya sulit sih untuk menjawab karena yang saya tahu itu cuma Amerika yang mengatakan sebagai negara liberalis, bukan negara kapitalis itu. Tapi saya coba bisa membayangkan bagaimana kalau sampai negara yang kapitalis itu ingin memperkaya negaranya terus ingin mendapatkan keuntungan setelah terus menerus. Tapi bisa juga negara kapitalis itu sebenarnya bisa juga seperti China dan Rusia tadi itu. China kan senantiasa dengan mudah memberikan modal. Tapi lewat hutang itu sebenarnya kan didinginkan dari bunga dan kekuasaan. Saya yakin permodalan yang diberikan itu, ini sebenarnya praduga ya, hanya praduga itu. Membeludaknya warga Cina di sini itu, usaha-usaha Cina di sini, itu bisa jadi bagian dari transaksi hutang yang diberikan terhadap Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negaranya itu. Dengan penduduk yang semakin membeludak, maka mereka butuh katakanlah penampungan. Atau katakan seandainya satu negara katakanlah bisa dikatakan urbanisasi dari China dibawa ke Indonesia untuk membangun usaha lain sebagainya. Pada akhirnya sebenarnya kan juga bisa selain kepentingan kapitalis tadi, juga yang mereka butuhkan kan negara. Ini yang menarik bagi Harvey itu. Orientasi dari negara itu logika teritorial itu sebenarnya kan negara itu yang penting bisa bertahan hidup itu. Cuma mungkin sudut pandang dari masing-masing negara bertahan hidupnya itu mungkin berbeda. Mungkin bagi Cina itu negara yang dikatakan bertahan hidup, semua masyarakatnya itu sejahtera. Jadi saling mendukung antara satu yang lainnya, termasuk mungkin kontrak katakanlah penyeludupan ke lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau negara yang kapitalis yang sudah secara kapital itu tinggi, mereka tidak investasi itu tidak penting lagi. Jadi seperti itu. Cuma memang ada yang harus kita garis bawahi bahwasanya sebenarnya logika kapitalis dan logika teritorial itu sebenarnya, atau logika kapitalis dengan logika negara itu sebenarnya bukan hal yang sifatnya identik itu. Kenapa? Karena sebenarnya orientasi keduanya ini katakanlah berbeda itu. Oke, kata Kak Fakih tadi itu sebenarnya kan didinginkan oleh masyarakat itu misalnya
kayak kita. Yang kita inginkan sebenarnya hak yang sama atas perkotaan itu. Meskipun itu hal yang sulit itu. Tapi itu bisa menjadi bumerang bagi masyarakat jika sudah ada akumulasi kekuatan dari masyarakat itu. Dan itu bisa menghambat laju kapitalis itu. Nah, kenapa bisa demikian? Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya logika kapitalis dengan logika negara itu tidak identik gitu. Nah, apa yang membuat keduanya itu tidak selalu identik? Nah, kalau logika kapitalis itu yang mereka ingin mensyaratkan itu sifatnya akumulasi dan kompetensi itu. Jadi akumulasi pendapatan terus, modal terus, tapi kalau dalam negara itu yang penting bisa bertahan hidup negara itu. Apa yang dimaksud bertahan hidup itu? Aman, nyaman, termasuk kenapa mereka itu bisa memberikan, katakanlah seandainya perusahaan SP terhadap para kapitalis, kalau ada gerakan massa yang menguat dari para proletan itu, mungkin negara bisa memberikan SP1 ke kapitalis misalnya, ke kaum kapitalis, bisa demikian itu. Katakanlah demikian. Tapi itu hanya basa-basi saja gitu, katakanlah. Nah, karena kenapa? Yang diinginkan oleh negara itu bagaimana mereka bertahan hidup, pemerintahannya lancar. Nah, sedang keamanannya itu ada, terjamin, tidak ada pemberontakan sana sini, itu sudah bertahan hidup itu. Meskipun dengan menggadaikan kepribadiannya gitu. Ada tambahan, Kak? Oke. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya marilah nanti di bulan November kita saksikan bersama kontestasi masing-masing kapitalis untuk memenangkan masing-masing calonnya. Oke. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya ngasar.